takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan kedua, yang ketiga, hikmah kita takut kepada Allah apa? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya, itulah yang disebut dengan ulama. Jadi kadang mesti harus bersorban pemadaian pakaian kayak ustaz, kadang mesti. Tapi kalau misalkan dia ngaji, duduk kayak gini, ilmunya diserapnya, didapatnya, diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, nah maka orang tadi bisa dikatakan orang itu adalah ulama. Jadi bukan ulama yang sekadar ilmu pengetahuan agamanya tinggi karena, tapi memang ilmu yang ada itu diamalkan. Makanya di dalam hadis Nabi, siapa yang mengamalkan ilmu yang diberikan, kemudian maka selagi dia akan diberikan ilmu yang baru. Nah itu tuh ya. Nah jadi kadang-kadang ini kadang mesti harus orang tuh misalkan harus jadi ustadz dulu, tidak. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah nomor 3, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Ya kan? Allah meridai daripada mereka dan mereka pun redha terhadap Allah. Sehingga yang demikian itu diberikan kepada siapa? Liman khasyiya rabbah, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu. Banyak lagi lah kemudian mendapatkan surga di akhirat dan surga di dunianya apa? Mereka makrifat, kenal lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap denyut nadinya, jantungnya, ingatannya pun ada lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita ngaji lagi kembali tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi beliau menyebutkan, kata beliau, alamatu khaufillahi ta'ala tadharu bi sab'ati asya'. Tandanya orang yang takut kepada Allah, yang dijanjikan Allah ta'ala jannatan, 2 surga. Di dunia makrifat dengan Allah, di akhirat nanti dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terlihat tandanya di 7 bagian. Ini kita lihat di dalam badan tubuh kita semua ada ini. Yang pertama lisanuhu. Jadi orang yang takut kepada Allah terlihat dari lidahnya. Mau Ustaz kayak apa? Lidah panjang kah? Pendek kah? Ada. Maksudnya di sini adalah lidahnya ini disebutkan, yaitu bahwasanya fayamna'uhu minal kidbi wal ghibati wan namimati wal buhtani. Lidahnya ditahannya daripada berbohong. Nah, kadang-kadang kita bohong ini kalau sekali mulai bohong, nggak ada yang tahu, besok bohong lagi itu nanti. Maka udah disebutkan alamatun nifaq, salah satu min alamatin nifaq, tiga daripada tandanya orang munafik. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara bohong. Nah ini hati-hati kita, lidah ini. Ada seorang ibu, anaknya mau minta uang, bu minta uang mau beli jajan, kata mamanya nggak ada, habis. Besoknya ibunya beli sayuran, pas waktu mau bayar, sebenarnya di dompetnya hilang. Dia cari anaknya, nak kamu ya yang ngambil duit mama, duit ibu. Terus si anak bilang, loh ibu kan bilang uangnya nggak ada, nggak punya uang, kok kapan hilangnya gitu kan. Nah, jadi artinya walaupun misalkan kita mungkin nggak bisa memberi anak kita uang waktu itu, tapi katakanlah dengan baik, tapi jangan berbohong. Nah ini kebanyakan ada orang tua, ada yang seperti itu, berbohong. Nah, kemudian yang kedua tandanya orang yang takut kepada Allah di lidahnya itu adalah dia cegah lidahnya daripada apa? Ghibah, membicarakan aib orang lain. Oleh sebab itu beruntunglah orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri, sehingga dia tidak sempat melihat, membicarakan akan aib orang lain. Nah kayak gitu aja. Jadi kalau melihat orang tuh lihat yang baiknya, kalau yang buruknya itu ada di dalam diri kita, sehingga kita ingin selalu memperbaiki diri, tapi nggak pengen mengurusi urusan orang. Tapi kalau dalam pertemanan, persahabatan, kalau misalkan
teman Anda melakukan kesalahan, itu diingatkan, jangan dibicarakan dengan orang lain. Nanti malah jadi gibah. Kecuali dengan pimpinan. Kalau pimpinan boleh. Misalkan karena pimpinan itu lebih, dia punya hak untuk mengingatkan anak buahnya. Ya, biasanya anak buah itu lebih mendengarkan daripada pimpinannya, daripada yang lain. Itu boleh. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan ada tujuan apa-apa sekadar untuk bicarakan aib orang lain, maka itu dilarang di dalam agama. Nah, itu yang masih di lidah. Kemudian yang kedua, wan namimah, dihindari lidahnya daripada, mohon maaf, mengadu domba orang lain. Cerita sama teman yang satu, kamu tadi si itu bilang bahwasanya kamu begini-begini. Oh, awas nanti. Tuh bilang lagi sama yang satunya, kamu dibilangin sama si Ano begini-begini. Akhirnya apa? Awas-awas. Janjian, ketemuan di mana? Di lapangan. Wah, itu rame jadinya. Senang melihat orang berantem. Padahal orang yang beriman itu kalau misalkan ada orang berselisih, disuruh didamaikan. Ini tidak senang melihat orang lain berselisih. Ini orang yang sedang adu domba. Orang yang senang mengadu domba itu orang yang tanda orang yang tidak takut lidahnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wal buhtan, membual. Membual itu apa ya? Bohong sejenis bohong jualan. Gombal. Oh, gombal. I love you my darling itu kira-kira. Padahal nggak beneran gitu ya. Sekali sudah dapat, habis itu dicampakkan begitu saja. Nah, itu kan bohong kalau banyak. Wakalamil pudul, dan perkataan yang berlebihan yang ada manfaatnya. Semalaman tahan nggak tidur, ngomong aja. Tapi kalau sudah membaca Yasin hanya Yasin aja langsung ngantuk langsung, coba bayangkan. Tapi kalau udah ngobrol semalaman, ya Allah, catat malaikat semua itu. Ya Pak ya. Makanya di situ disebutkan sabtu saimin, ibadah tentu diamnya orang yang ibadah puasa itu ibadah. Bahkan tidurnya orang yang beribadah itu dihitung tasbihun, coba bayangkan. Orang yang puasa itu dihitung tasbih, daripada pas kita nggak ngomong yang nggak jelas, yang nggak bermanfaat. Nah, tapi tetapi digunakannya lidahnya tadi untuk apa? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mudzakarah ilmu, ataupun hal-hal yang mendatangkan kebaikan lainnya. Nah, coba dia mau ingat kayak ginilah, mohon maaf, kita takut bohong. Kalau ingat kayak gini kita takut menggibah, mengaib orang lain. Nah, seperti itu. Bahkan berusaha digunakan lidah ini untuk hal-hal yang baik saja, menghibur kawan yang lagi sedih, boleh kan? Nah, tapi jangan berdua-duaan sama perempuan, nanti baik. Karena jangan Nabi yang ketiganya syaitan. Kemudian yang berikutnya, watani, nomor 2, tandanya orang yang takut kepada Allah dapat dilihat dari mana? Hatinya. Tapi ini hati masing-masing, jangan lihat hati orang. Maksudnya apa? Fayukhriju minhu adawata, dikeluarkannya, dibuang jauh-jauh di dalam hati itu rasa permusuhan. Innama mu'minuna watun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, wal buhtan wa hasadal ikhwan, dan juga di hatinya dibuang jauh-jauh iri dengki kepada orang lain. Dulu saya pernah ngisi ceramah di salah satu bank di Palangkaraya. Pergantian kepala banknya itu. Baru aja Sidin datang, itu sudah di tempat meja beliau tuh macam-macam diadakan ke orang, yang supaya orang tuh nggak kerasan lah di situ. Ya itu biasanya itu karena ada iri dengki itu. Ada pengen ini maunya ini yang naik cilak macam. Nah ini, jadi hati-hati. Biasanya iri dengki ini munculnya di satu profesi. Mohon maaf. Nah, buat manajer hati-hati nih, supaya kita berhati-hati, jangan sampai iri dengki ada di dalam hati kita. Mohon maaf, misalkan Pak Amar dengan teman-teman security, hati-hati Pak Amar. Artinya jangan sampai iri dengki sama kawan.
Itu satu ustadz sama ustadz biasanya, kebanyakan. Nah, ini. Saya pernah merasakan bagaimana iri dengki ini juga. Saya orang baru, misalkan di satu kerjaan, yang lainnya langsung ada beberapa orang yang seperti itu. Diomongin yang macam-macam, yang nggak bagus, yang nggak bagus. Itu memang seperti itu. Nah, oleh sebab itu, bagus bagi orang yang misalkan sudah mulai naik daun istilahnya, supaya jangan sampai kena iri dengki orang, atau kita pun dengki kepada orang lain. Itu setelah sholat asar, membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Nah, ini idza hasad. Berlindung kepada Allah daripada setiap orang yang dengki apabila dia mendengki. Artinya insya Allah kedengkiannya itu kada sampai diubahkannya ke dukun, kada sampai itu. Berapa kali? Dibaca 13 kali setelah sholat asar. Dan kita pun melihat kesuksesan orang, kita tidak akan dengki. Nah, ini hikmahnya. Jadi membaca surah Al-Falaq setelah sholat asar sebanyak 13 kali. Itu salah satunya. Kemudian apa? Kenapa dengki ini dilarang banget? Karena bahayanya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatabat. Dengki itu melihat orang lain dapat nikmat, kita kadang suka, bahkan mencita-cita agar nikmat orang itu hilang. Itu seperti kedengkian dapat memakan akan kebaikan, sebagaimana api bisa memakan atau membakar kayu-kayu. Nah, coba nanti kayu. Mohon maaf, maksudnya kayak ini. Kita misalkan bikin rumah aja lah. Kalau mau buat rumah itu butuh modal apa tidak? Kalau yang kredit, mohon maaf, biasanya ada uang muka. Ya kalau lah, berapa tahun baru lunas? Ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun. 15 tahun ambil, lama apa tidak? Lama. Mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik, pas lunas, tiba-tiba ada api datang, kebakaran. Sejam, 2 jam, 3 jam, habis. Begitu cepat kan? Padahal kita membangunnya selama 15 tahun. Begitu juga amal-amal soleh yang biasa kita lakukan hari-hari, sholat, puasa, dan amal soleh yang lain. Karena ada iri dengki kepada orang lain, maka menjadi hangus, itu terbakar kebaikan. Kenapa? Idul hasid la yakhlu anil ghibah wal kidib wa ghairihima. Karena orang yang dengki itu lidahnya ada sunyi daripada berbohong. Artinya bercerita kebohongan tentang orang yang didengkinya. Artinya dia menceritakan keburukan orang yang didengkinya. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya apa? Pahala kebaikan yang sekian lama dilakukan habis gara-gara ada iri dengki. Nah, oleh sebab itu ulama menyebutkan, Imam Ghazali menyebutkan, kata beliau, bahwasanya dengki, iri dengki ini atau hasad ini termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya, tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu, sering-sering hadir di majelis ilmu, kemudian wal amal, dan mengamalkan ilmu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, orang yang takut kepada Allah dapat dilihat di matanya, pandangannya. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah, dia tidak mau menggunakan matanya itu untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau dulu mungkin maksiat mata ini, kalau kita keluar rumah baru bermaksiat mata. Ya, kalau dulu sulit untuk, kalau masih di dalam rumah masih sulit untuk maksiat mata, kecuali keluar rumah. Kalau sekarang di mana aja bisa bermaksiat mata. Nggak mesti harus melihat, mohon maaf, kadang nggak mesti harus melihat perempuan keluar rumah, enggak. Di HP sendiri sudah luar biasa. Nah, itu godaannya luar biasa sekarang. Ya, jadi memang di akhir zaman ini tambah hebat godaannya, tapi juga tambah besar pahalanya untuk bisa mempertahankan diri kita. Nah, bahkan dia tidak gunakan matanya ini untuk melihat dunia ini sebagai apa? Karena kerakusan diri kan, tapi sebagai iktibar saja untuk hidup di dalam dunia ini. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mal'a ainahu minal